pagi, apa kabar? Ningrum bukan lemes loh ya, Ningrum tetap semangat kok. Yes, hari Rabu lagi artinya kita ketemu lagi di Sabar Hamenja, sampean bertanya, hambanya menjawab. Nah, terima kasih yang sudah menanti-nanti dari pagi, terus sudah kirimkan WhatsApp. Ini WhatsAppnya, Ui, sudah berderet ya. Terima kasih buat antusiasmenya luar biasa, keren banget loh pendengarnya Good News tuh. Dan pagi ini kembali ya bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi buat Anda yang mau tanya boleh silakan. Dan saya happy karena pertanyaannya sudah menanti. Pagi Bu, sebentar. Si Ibu ini udah tersambung tapi mic-nya masih termute. Bentar ya. Oke. Mic-nya masih ya udah sudah. Pagi Bu. Pagi Ningrum. Apa kabar Ibu? Kabarnya luar biasa, dahsyat. Yes, keren nih. Masih di kota Yesus Semarang? aja. Oh masih setia di kota Semarang. Oh belum keluar ya Bu? Sudah Oh kemarin sudah. habis selesai kebaktian di GKT langsung berangkat Surabaya malam itu. Besoknya udah sebalik lagi Semarang. Oh hari Minggu ya. Ibu di GKT Minggu kan? Nah, jam Hmm. 7 malam selesai sampai Surabaya jam 11. Jam Uhuy. 12 sudah balik Semarang lagi. Wow. Untungnya sekarang dipermudah ya ada jalan tol gitu. Iya, puji Tuhan. Oke. Nah, pagi ini itu HP jadinya. Pertanyaannya sudah menanti ini. Nah, sudah banyak. Oke. Lanjut ya. Ini pertanyaannya ya. Kita langsung jawab pertanyaan aja ya, Bu. Ya, oke Ningrum. Eh, pagi Ibu Elis. Pagi Ningrum. Pagi. Mohon dijelaskan di Kejadian 32 ayat 32. Kejadian 32 ayat 32 di situ umat Israel tidak makan paha karena Yakub bergulat di sungai Yabok. 32 ayat 32 dikatakan, tetapi pada siapa engkau apa sih? Ini pergumulan Yakub itu toh, Ya, betul, waktu dia betul, mau betul. ketemu sama Esau. Iya. Ya, eh, itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, gitu ya. Nah, terus di 1 Samuel 9 ayat 24, di situ Saul diurapi menjadi raja, tapi makan paha. Nah, mohon dijelaskan. Bentar. Ya Satu. makanan ya itu loh dibilang. Ya. Itu karena orang Israel itu kan keturunannya Yakub ya. Mm-mm. Tapi itu kan peraturan itu bukan dari Tuhan. Tapi Mm. maksudnya dari orang-orang Israel sendiri keturunan Yakub yang menganggap mereka nggak mau makan paha. Tapi karena itu Mm. bukan peraturan Tuhan, jadi maka di 1 Samuel 9 pun ketika Saul diurapi, ya dia makan paha aja nggak apa-apa. Mm. Jadi itu maksudnya gini, kalau bukan sesuatu yang memang dari Tuhan, perintah Tuhan, ya itu nggak Oh, ada ya. nggak masalah. Tapi kalau Ya. itu kayak niat apa namanya tekad niat kita sendiri Mm-mm. sama keturunan kita pasti itu anak cucu kita nanti juga nggak mau makan Hmm. apa yang orang tua kita nasar atau apa istilah yo apa tuh istilahnya itu Apa, Bu? kalau apa ya ningrum Ya nasar, Bu. istilah Jawa itu loh pokoknya ada orang yang oh pantang kayak Pan. saya ya
saya tuh enggak makan durian. Saya enggak suka karena bau. Maka ya anak-anakku enggak makan durian karena saya enggak akan beli gitu. Cuman karena suamiku suka, ya akhirnya ada yang suka, ada yang enggak, ada yang pro ke saya, ada yang pro ke papinya gitu. Ada 2 kubu. Ada 2 kubu pemakai. Tapi kalau mau makan durian mereka enggak ada yang berani masuk di rumah. Ini kebalikan saya ini. Saya suka durian, suami saya nggak doyan. Wah, ini dia. Maka nanti kalau saya dapat durian tak kasih kamu. Persoalannya di Good News ada 1 orang yang nggak suka durian juga. Apa? Ini nggak doyan durian. Oke. Iya. Ya. Jadi kalau yang di kejadian itu kalau kita lihat itu kan memang karena keturunannya Yakub sendiri yang memutuskan untuk seperti itu gitu ya, Bu ya. Iya, Jadi betul. itu bukan Bukan hukum perintah. Tuhan. Kalau Ya, itu betul. perintah dari Tuhan, kita generasi per generasi dari turunan ke keturunan tuh kita harus Memelihara. ajarkan. Ya. Tapi kalau itu bukan yang dari Tuhan, bukan hal yang prinsip, nggak ada masalah. Ya. Oh, Betul. istilah sire. Ah, ya Ya. nyiri Ya, sire apa? Ya nyire gitu loh. Ya, betul. Maksudnya nggak mau. Ya, itu jadinya bukan hukum yang Tuhan tetapkan gitu lah ya, sehingga Iya. kemudian jadi boleh dilakukan, boleh tidak gitu. Oke, semoga jelas. Lanjut. Selanjutnya, selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Pagi. Izin bertanya satu hal di bawah ini. Banyak juga nggak apa-apa, Pak. Oke, dalam ke-10 firman, salah satunya disebutkan dalam kitab Keluaran 20 ayat 13 itu jangan membunuh. Tetapi faktanya di Perjanjian Lama di banyak peristiwa saling membunuh baik dari suku bangsa Israel sendiri juga terhadap musuh-musuhnya atau sebaliknya untuk saling berebut kekuasaan. Mohon penjelasannya, sepertinya ini melanggar hukum atau perintah Tuhan. Terima kasih. Nah, ini. Maka perlunya kita ini apa namanya? Mendapat kayak perintah langsung atau pewahyuan. Kalau zaman sekarang itu pewahyuan, ya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau zaman dulu itu memang perintahnya langsung ya. Kayak misalnya gini, salah satu contoh, Saul itu disuruh membunuh Raja Agag ya, Ya, Agag. agak Nah, disuruh membunuh itu semua loh. ditumpas Se, habis. apa namanya? Se Kawanan binatang, apa binatangnya kendaraan. semuanya. Ya, Ya. suruh bunuh semua loh. Itu nentang enggak perintah Tuhan? Apakah Tuhan pelan? Apakah Tuhan itu bolak-balik? Kan enggak. Tapi itu karena Saul mendapat perintah khusus bahwa Saul ini harus membunuh Raja Agag itu. Karena itu Tuhan lagi bicara tentang menghabiskan, dia tidak kompromi terhadap dosa. Ya, Nangkep nggak ya? nangkap. Ya. Terus kalau misalnya nih sekarang di dalam pemerintahan kita juga ada hukum ya yang semua hukumnya kan mengikuti Taurat semua. Tapi kenapa misalnya kita ketemu dengan ketemu dengan pembunuh atau dengan teroris atau dengan narkoba, ya kan? Kenapa? Ya. Karena dia sedang menegakkan kebenaran dan keadilan gitu loh. Ya. Dan kalau memang itu suatu hukum yang sudah ditetapkan, memang kadang-kadang bisa tabrakan satu dengan yang lain. Tapi kalau kita ini mendapat perintah khusus
memang dapat pewahyuan, ya kita harus lakukan. Oke. Ini ada pertanyaan tambahannya seperti ini, Bu. Kemudian, maaf, tentang konsistensi hukum Allah, jadi bagaimana, Bu Elis? Ya tetap aja, maksudnya hukum itu nggak bisa di apa ya, nggak bisa dibatalkan gitu loh. Tetapi misalnya nih seperti saya kasih contohnya nih, seperti pemerintahan kita kan juga tidak boleh membunuh. Tetapi ada orang-orang tertentu dari tentara atau pasukan yang diizinkan untuk membasmi teroris, atau pada waktu itu Palestina itu siapa ya, pemberontakan. Nah, itu diizinkan loh. Karena dia mengganggu akan pemerintahan dan membahayakan itu untuk pemerintahan. Maka dibasmi benar itu. Nggak ada komprominya loh. Jadi untuk hal yang wajar biasa, hukum itu tetap nggak bisa diganggu gugat. Tapi untuk hal tertentu boleh, bisa dilakukan. Oleh atasannya, misalnya itu atas perintah presiden atau rajanya, itu bisa terjadi. Dan itu yang bertanggung jawab itu ya adalah rajanya. Dan Tuhan akan melihat motivasi hati kita kan. Kalau itu memang demi, itu memang harus dimusnahkan. Jadi istilahnya Tuhan nggak mau kompromi terhadap dosa. Memberikan satu contoh dan teladan bahwa ini loh, akibatnya orang kalau korupsi atau pengedar narkoba atau apa, itu bisa kadang-kadang dikeluarkan hukum secara yang nggak tetap gitu loh, darurat misalnya. Dalam darurat memang diputuskan oleh pemerintahan untuk melakukan, ya dilakukan aja. Justru kalau nggak dilakukan malah kita kena sanksi sama pemerintah, atasan kita kan. Makanya ada satu kali saya khotbah di satu kota, saya ketemu dengan seorang tentara yang badannya gagah tegap, tapi ketakutan nih, Rum. Kenapa, Bu? Ketakutan. Kenapa? Karena pada waktu ternyata ketika saya konseling, ternyata dia itu mendapat tugas di daerah pemberontakan. Dia disuruh membunuh semua keluarga pemberontak itu ya. Nah, satu kali dia menembak seorang ibu yang sedang menyusui bayi, yang masih kecil banget tuh bayinya. Nah, pada saat itu ibunya mati kan, kena tembak itu ibunya mati juga. Nah, dia lihat anaknya kan masih bayi. Ini kalau nggak dibunuh gimana? Apa dibiarkan hidup? Karena nggak ada yang ngurusi juga. Akhirnya anak itu dibunuh. Anak itu dibunuh. Padahal dia sudah dikasih perintah sama komandannya bahwa kalau kamu bunuh, kalau setelah bunuh itu suruh buka. Jadi orang Jawa bilang istilahnya dibedel gitu loh. Diambil jantungnya, suruh makan. Jantungnya atau hatinya suruh makan. Supaya dia tidak dikejar-kejar dengan orang yang dibunuh itu. Tapi ternyata dia sejak bunuh bayi itu stres dia. Karena bayi itu ngejar-ngejar dia, menghantui dia, kemana dia pergi, wah dia dihantui sama bayi itu. Dia teriak-teriak histeris, padahal dia udah makan jantungnya atau salah satu jeruan itu sudah dimakan gitu.
Dia ketakutan, kejar-kejar bayi itu sampai akhirnya dia stres. Dia tembokin senjatanya ke berbagai arah gitu, yang tadinya dia mau nembakin bayi itu. Jadi kayak orang stres. Akhirnya dia ditarik dari pertempuran. Sampai satu kali dia ngalami kelepasan. Ya. Hukumnya ada, tetap berlaku, tapi ada hukum khusus gitu ya, ada perintah khusus yang Tuhan beri dan itu juga harus dilakukan seperti itu. Hukumnya tetap ada, kan? Hukum jangan membunuh ini kan eh apa ya? Dalam artian gini, orangnya sendiri ini hukum general gitu lah ya, umumnya seperti itu. Tapi ada Ya, aturan betul, khusus Jenderal. yang Tuhan beri gitu. Seperti itu. Nah, Tapi kalau kalau ada perintah khusus, ya udah. ya, betul. Ada perintah khusus yang Tuhan beri. Tuh. Ini kan di Perjanjian Lama, gitu ya. Perjanjian Lama pada masa itu Tuhan berfirman langsung melalui nabi-nabi, gitu kan, diberitahukan langsung kepada waktu itu contohnya si Saul tadi kan ya yang langsung dikasih perintah seperti itu. Kalau ditanya, terus orang masih nanya, terus kalau zaman sekarang gimana? Gitu ya. Tuhan kasih perintah sama saya. Em, Perlu diuji nggak sih Bu? Kadang kan ada Oh, orang yang perlu. udah berlebihan begitu terus ngomong, oh Tuhan kan ngomong sama saya begini begitu gitu. Enggak. Kalau dalam perintah baru ini, Hmm. enggak. Enggak ada. Suruh bunuh tuh enggak ada. Hmm. Kecuali ya, Anda jadi apa intel atau jadi polisi yang dan polisi itu aja kalau kalian nembak pasti akan diperiksa kasusmu apa, kok kamu Hmm. bisa nembak sesuka kamu, kan ada surat perintahnya. Ya. Kalau kita dalam tugas itu ada surat perintah, SK-nya harus ada, Hmm. 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 SP-nya sorry, surat Ya. perintahnya itu harus ada. Oh dia memang punya tugas untuk bunuh si A. Oh Hmm. dia memang punya tugas untuk si B. Hmm. Nah itu dia punya hak, dia punya kuasa untuk melakukan itu. Ya. Ya. Tapi kalau tidak ada surat perintahnya, oh dia sendiri bisa dihakimin. Yes. Malah dia sendiri kali yang bisa dibunuh. Betul, betul. Oke, semoga sudah jelas ya menjawab pertanyaannya. Kalau memang masih ada yang belum jelas, boleh deh lagi gitu ya di 081225 Oh, ya. Mungkin sudah bergabung bersama dengan kita, sudah lagi dengerin, monggo silakan 024 225 949 atau telepon langsung bisa di 024 8455 949. Oke, lanjut ya. Ini ada pertanyaan lagi. Selamat pagi Bu Elis, mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan di Markus 10 ayat 15. Markus 10 ayat 15 itu menyambut anak-anak kayaknya. Sebentar, sebentar. Markus 10. Ya, Markus 10 ayat 15. Oke. Aku berkata kepadamu, judulnya Yesus berkati anak-anak. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Apa yang dimaksud menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, Bu? Terima kasih. Seperti seorang anak kecil tuh maksudnya gini, anak kecil tuh polos. Dia nggak pilih-pilih gitu ya. Ya, polos, dia nggak pilih-pilih. Dia bisa dengan segenap hatinya. Tuh, bisa dalam pengertian ya kita terus yang kedua, kalau dalam pengertian nggak seperti anak kecil itu ya,
kadang-kadang kita ini menyambut apa namanya kerajaan Allah itu orang Jawa bilangnya pelek. Karena kalau kita menyambut anak kecil itu ya kadang-kadang itu kita menyepelekan. Menganggap anak kecil ki sopo toh. Jadi nyambutnya asal-asalan. Misalnya gitu loh nih. Itu bisa begitu. Jadi tidak ada persiapan dume bocah cilik weyok sing teko. Jadi kita tidak nyambut dengan hati kita. Sedangkan kalau yang datang itu orang dewasa, jenderal, orang punya pangkat. Oh, kita kalau nyambut itu bisa dengan meriahnya. Ya. Polos, anak kecil itu ya, polos, terus dia antusias terhadap semuanya gitu kan, bisa dibilang seperti itu. Itu anak kecil. Oh ya, yang mau nanya lagi monggo silakan 081225225949 WhatsApp ya, atau 0815757800 949. WhatsApp toh ini. Boleh. Nah, selanjutnya. Selamat pagi, Bu. Ini ada WhatsApp ya masuk. Ada yang mau, oh telepon boleh juga sih, pakai WhatsApp call boleh, pakai teleponnya eh studio juga bisa ya, 0248455949. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi, Bu. Bu, kalau kita sudah berdoa, lalu doa kita tidak dijawab atau tidak datang pertolongan, apa yang harus kita lakukan? Ucap syukur. Mengucap syukur karena iman kita yang sedang teruji. Dijawab apa enggak? Pasti dijawab. Cuman jawabannya itu kan ada aja, tidak, tunggu, ya kan? Ya. Jawabannya itu pasti ada. Cuman jawabannya itu sambil menunggu, ya udah, sambil ngucap syukur. Kalau Tuhan bilang tidak, ya tetap percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik kok buat kita. Kayak saya, kayaknya kan saya ini doa dan doa saya nggak dikabulin sama Tuhan. Ya. Tapi saya mengambil keputusan untuk tetap percaya Tuhan Yesus. Saya berkata, oke Tuhan, kalau Engkau menganggap ini baik, ya puji Tuhan. Karena apa yang aku minta belum tentu yang baik untuk aku. Tapi kan kalau Tuhan kan tahu yang terbaik untuk saya itu apa. Jadi saya belajar percaya kepada Tuhan Yesus bukan jikalau atau jika Tuhan menyembuhkan aku, mengabulkan aku percaya. Tapi jika Tuhan tidak mengabulkan permintaanku, aku juga tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang baik, yang punya rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, kasih saya hari esok yang penuh pengharapan. Itu belajar memang. Itu kayak Sadra, Mesad, dan Abednego. Imannya juga seperti itu. Aku percaya Tuhan bisa melepaskan aku dari dapur perapian ini. Aku percaya. Tapi kalau Tuhan izinkan tetap masuk ke dapur perapian, ya udah. Aku tidak akan menyembah kepada ilah lain. Itu memang seringkali teruji. Dan ini yang dibilang next level. Dari imannya, percaya kalau dikabulkan, permintaannya diberikan, ya baru percaya. Tapi kalau enggak percaya, itu bisa. Ya. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik nih, Bu. Selamat pagi, Bu. Saya mau tanya, apakah pertolongan Tuhan itu sama dengan kasihnya Tuhan? Misal,
Orang yang dikasihi Tuhan banyak, semakin ditolong banyak. Nggak ditolong berarti nggak dikasihi Tuhan. Apakah seperti itu, Bu? Terima kasih. Oh, enggak, enggak. Mm, Kadang-kadang karena kita mengasihi anak kita, apa yang dia minta nggak dikasihkan karena kita tahu itu membahayakan dia. ya. Ya. Jadi Cukup, bukan. cukup, Gimana, Bu? cukup jawabannya. Cukup. Yang nanya Jadi, tadi cukup nggak? Jelas kan? tapi maksudnya apakah itu menjadi satu tolak ukur bahwa Nah, ukuran kasih Tuhan? Oh, mm, enggak, mm, enggak. mm, Belum tentu. mm, Kalau berarti kalau menurut orang-orang, kalau doa saya nggak dikabulkan, saya nggak ngalami kesembuhan, terus maksudnya mereka terus menilai saya dosanya Elizabeth apa, itu mulai menghakimi. Saya ketika mataku buta itu, aku dibilang gitu, oh mm, dosanya Elizabeth apa ya? Kok sampai dia matanya buta? Kok Tuhan nggak dengerin doanya? Kok kayaknya dia apa doain orang lain sembuh, kok dia sendiri nggak sembuh? Dia mm, dosanya apa? Orang tuh selalu mengaitkan hal itu dengan dosa. Padahal mm. sayanya enjoy aja. Terus ketika suami saya meninggal, juga ada banyak orang yang terus bilang gitu, dosanya Elizabeth apa ya? Kok suaminya nggak ditolong Tuhan? Kok suaminya nggak disembuhin Tuhan? Digituin saya. Ya, tapi sering kali banyak orang yang berpikir begitu sih, Bu, gitu. Dalam artian begini gitu ya. Pernah kan, pernah. Nyirum cerita gitu ya tentang beginilah gitu ya, tentang kebaikan Tuhan. Sebetulnya itu buat saya itu cerita yang sederhana sih, karena saya memang mengalami itu. eh Responnya itu di luar dugaan gitu loh. Responnya tuh orang yang ngomong gini, wah kamu tuh disayang Tuhan banget. Ya saya jawab dengan penuh percaya diri bahwa iya saya memang disayang Tuhan. Saya ngomong dengan begitu gitu ya karena saya merasa memang saya disayang Tuhan. Tapi kayak kayak rasanya tuh kayak dari jawaban itu saya merasa dia tuh kayak orang yang kok kamu disayang sih kok aku enggak gitu loh. Jadi seperti jawaban itu. Jadinya saya juga bingung kenapa ya orang kok kadang-kadang ngerasa dia nggak disayang hanya karena dia tidak tidak menerima sesuatu gitu loh. Padahal Tidak kan bukan. mendapat. Ya, Iya, iya. level level ini apa ya? Level pengertian penerimaannya yang berbeda atau seperti apa ya, Bu? Ya level pengertiannya, pengenalan dia akan Allahnya itu kurang. Ya, ya, ya. Nggak bertumbuh gitu. Kalau dia kenal Allahnya, Allah yang baik, dia Mm, tahu bapaknya tuh nggak akan memberi yang jahat buat dia. Dia nggak akan berpikir begitu. mm, mm, Tapi biasanya orang yang nggak kenal bapaknya, ya dia akan berkata demikian, ya, akan bersikap seperti itu juga. ya, betul. Padahal sebetulnya tuh ya, sebetulnya kalau kita tahu loh, kita tuh bisa kenal Tuhan, kita bisa diselamatkan itu juga sayangnya Tuhan loh buat kita. Iya, Ya kan? Itu tuh sayangnya Tuhan loh buat kita, itu cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan buat kita. Tapi kadang-kadang kita tuh mengukurnya itu dengan kebahagiaan jasmani soalnya. Seringkali ukurannya dengan kebahagiaan jasmani gitu kan. terus Bukan. sekarang nih Rom, nggak usah Hmm, ke basket. Kita lihat, hmm, coba anak kita sehat, hmm, ketawa-ketawi, lagi lucu-lucunya, seneng-senengnya. ya, Tapi waktunya vaksin, hmm, kita kayaknya loh, buat anak sehat jadi nangis, jadi sakit, jadi wah teriak-teriak kayak begitu. Badannya jadi panas, jadi flu. Itu kita melakukan bagian kita vaksin dan sebagainya itu kan supaya demi kebaikan anak kita. Apakah kita jahat?
Bagi Enggak. orang tua, ya enggak lah. Itu sayangnya justru buat orang tua, buat anak. Nah, justru ngurusin waktunya vaksin, waktunya dia harus melakukan bagian apa. Itu kita ya walaupun gini, iya ya anak kayak lucu-lucu nih, kayak guyung-guyu, seneng, kok malah kita buat dia kayak Tapi, begitu. ya, ya. Em, ini sebetulnya yang perlu setiap pagi ketika buka mata ini yang harusnya harusnya kita ucapkan gitu ya. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihiku gitu ya. Jadi apapun yang terjadi gitu kan, kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Itu penting sih. Betul. Oke. Dan pahami arti kasih yang sesungguhnya gitu loh. Ya, Kasih itu betul. kadang-kadang perlu melukai. Kasih itu kadang-kadang itu nggak cuma berbuat baik loh. Yes. Kadang-kadang kita perlu tempeleng itu orang. Kenapa? Ketika kita mau menyelamatkan dia. Karena kalau nggak ditempeleng sampai pingsan dulu, dia pasti akan ganggu kita. Padahal kita sebetulnya mau menyelamatkan dia. Ya, Waktu dia tenggelam di laut, di air gitu. Kalau dia berontak terus, kita yang nolong juga bisa kaput kan. ya, betul. Jadi Betul. karena kita justru lagi mau nolong dia, ya udah. Ya. Ah, ini ya itulah makanya orang tuh kadang-kadang jadi em, ini ada yang menanggapi tapi dia belum selesai mengetik. Saya tunggu ya Pak Rangga. Terima kasih ya Pak Rangga. Ini apa yang ditulis Pak Rangga nanti kita baca tapi setelah yang ini dulu. Ini ada pertanyaan lagi. Em, Sebelum sebelum nanti kita lanjut tentang kasih ya ini. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Saya mau tanya tentang Saul yang mencari jawaban Tuhan kepada orang yang bisa memanggil arwah Samuel. Apakah itu Samuel yang sudah meninggal? Terima kasih. Itu Ini pertanyaan yang dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. itu kalau kalau kita tahu ya tentang orang meninggal, arwahnya kemana, orang meninggal itu tempatnya kemana, kita akan pasti yakin jawab itu bukan Samuel, gitu ya. Tapi ini jadi Iya, perdebatan, ya iya. perdebatan lah ini begini-begini. Kalau dibuktikan ada nubuatan si arwah itu yang nggak tergenapi juga, gitu satu. Terus yang kedua, kalau memang masih mau diperdebatkan lagi, nanti kita tanyanya nanti. Gitu. Kalau kita tahu di firman yang lain kembali gitu kan, itu em, bukan gitu ya. Oke, sudah ya Pak Rangga ini sudah komplit ya. Saya bacakan nih. Em, mau menanggapi sedikit tentang kata kasih tadi gitu ya. Kata kasih itu identik dengan beri. Karena dikasih sama dengan diberi, katanya begitu. Kalau mengatakan mengasihi tapi tidak memberi, itu sama saja omon alias omong kosong. Ini seperti yang dikritik oleh Yakobus, katanya begitu, Bu. Kata Iya, kasih, memang kasih tanpa perbuatan itu kosong. hmm, Harus ada manifestasinya, ada perbuatannya. Tapi apakah kasih itu selalu memberi? ya, Kasih itu tidak selalu memberi kan? Misalnya nih, anak kita tuh minta pisau. Dia hmm, masih kecil. Apa kita kasih? Ya pasti tidak. hmm, Di Amsal itu ada ayat yang berkata seorang kasih menegur dengan nyata-nyata, tapi seorang musuh atau lawan ya itu mencium dengan berlebih. hmm. Sebentar, di ayatnya Amsal itu, Nah, di Amsal berapa ya? 15 atau berapa ya? Seorang kasih itu terus hmm, ada anak lagi minta minta
sepeda motor, belum waktunya. Dan orang tua tidak akan memberi, tunggu waktunya. Bukan nggak diberi loh, diberi tapi tunggu waktunya. Amsal 27 ayat yang ke-6, coba. Amsal 27 ayat yang ke-6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, tuh gimana? Memberi itu kan memberi bukan cuma dalam bentuk fisik. Kalau memang kita mengasihi anak, nggak mungkin kita akan memberi dia pisau yang kita tahu itu bakal mencelakakan dia. Kita kalau tahu anak kita belum waktunya, belum usianya, dia minta sepeda motor kita kasih. Nggak mungkin tuh kalau kita mengasihi anak kita loh ya. Nah kalau sudah waktunya, baru kita kasih, nggak apa-apa. Karena itu berguna dan bermanfaat buat dia. Nggak masalah. Ya. Memberikan bukan cuma fisik. Ya. Memberikan bukan cuma materi. Memberi perhatian. Memberikan nasihat. Itu kan kasih. Nah banyak orang emang memberikan istilah kalau kasih itu harus memberi apa yang dia minta. Enggak. Satu kali saya punya teman yang setiap kali saya tuh sudah memberi sama dia apapun dah. Waktu dia masuk rumah sakit kita beresin kebutuhan dia. Kami berikan makanan, anterin, diperhatiin. Sudah sembuh, dia minta kerjaan, kita cariin kerjaan. Kurangkah? Itu kan. Udah, kerja lagi. 2 minggu keluar. Terus dia minta lagi, cariin kerjaan lagi. Cariin lagi kerjaan. Cuman kerja 2 hari keluar. Minta lagi kerjaan, cariin lagi, alasannya ada aja. Harus kerja 4 hari keluar. Akhirnya saya tanya gini, kamu tuh maunya apa sih? Kalau kerja semua itu pasti ada tantangannya. Dengan teman kerja dan sebagainya. Sekarang kamu maunya kerja apa? Dia bilang minta jualan. Minta jualan modal. Oke. Katanya jualan sayur gitulah ya. Saya beliin peralatan semua. Panci semua. Dah jualan. Satu kali saya ke tempatnya dia. Ternyata udah tutup. Warungnya udah tutup. Saya cari. Ini orang di mana? Ternyata sudah kukut. Pancinya apa semua dijual semua udahan. Oke. Satu kali dia datang lagi ke rumah saya. Secara manusia tuh hati tuh nggak tega nih, Rum. Ya. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata, stop. Tidak usah tolong dia lagi. Dia marah loh, Ningrum. Orang itu marah loh. Dia datang ke rumah saya cuma kasih uang untuk bayar becak. Dah. Saya nggak akan nolong. Karena pertobatan seorang itu seperti metamorfosis sampurna itu loh. Yang harus ada proses. Proses pendewasaan itu kan ada, Ningrum. Ya. Nah, kalau kita tuh bilang mengasihi, kita ngelihat prosesnya ulat untuk jadi kepompong ulat yang jadi kepompong dan kepompong akan jadi kupu-kupu. Coba kalau kita kasihan, ulat itu mogel di dalam kepompong itu. Anda kasihan. Anda memberi pertolongan buat dia. Anda itu
dipukul itu apa namanya kepompongnya yang keras, dia keluar dari kepompong itu. Tapi dia bisa terbang nggak? Enggak. Dia bisa jadi kupu-kupu cantik nggak? Enggak. Karena justru proses di dalam kepompong itu, nah, proses dari kepompong itulah yang akan membuat darah sampai ke sayap-sayapnya kupu-kupu. Supaya dia punya kekuatan untuk kedua sayap itu bisa membawa dia terbang tinggi. Tapi ketika kita kasihan, kita tolong dia keluar dari kepompong itu, akibatnya apa? Sayapnya itu nggak punya kekuatan untuk membawa dia terbang. Jadi kita harus bertumbuh ini pengertian kasih kita ini tuh harus bertumbuh. Kalau kita benar mengasihi, justru kita nggak memberi kepada dia apa namanya sesuatu yang menjerumuskan dia, tapi memberi didikan dan memberi pelajaran. Itu kan memberi, kasih itu memberi. Jadi pemberiannya bukan cuma materi, bukan cuma karena uang, tapi memberi pelajaran, memberi kesempatan orang belajar, memberi kesempatan untuk kembali dalam kesalahan untuk menjadi benar. Loh itu kan kita namanya memberi waktu dan memberi kesempatan untuk dia bisa berubah. Ya kan? Itu kan memberi juga. Nah, Tuhan ngelihat motivasi hati kita. Kalau memang kita ternyata cuma adalah omong doang, nggak ada buktinya, ya oke. Ya. Oke, semakin jelas ya tentang ini. Semoga jadi ini semakin clear lah apa yang kita bahas. Lanjut. Ini dia lagi. Selamat pagi, saya ingin menanyakan tentang cerita Kain Habel. Di pasal keempat itu, kejadian 4 ya, Allah mengingatkan tentang dosa pada Kain. Dan ternyata Kain tetap melakukan niatnya. Namun jika memang niat Kain itu dosa, justru selanjutnya Allah memberikan tanda pelindung sehingga Kain tidak akan dibunuh siapapun. Di mana adilnya Allah ini? Begitu juga mengapa Allah tidak memberikan peringatan kepada Habel untuk menghindari dosa Kain atau peringatan bagi Adam Hawa untuk melindungi anaknya. Ya, itu semua. Kenapa Adam dan Hawa tidak memperingatkan atau melindungi anaknya? Kenapa Allah tidak melindungi Habil untuk menghindar? Kalau Tuhan mau menyelamatkan, bisa nggak? Semuanya bisa terjadi karena Allah itu maha kuasa. Tapi yang perlu kita ingat sekali lagi, Allah menciptakan manusia nggak sebagai robot, tapi diberikan free will, kehendak bebas. Ya. Jadi memang keadilan Allah di mana? Kita kainnya setelah itu dikatakan bahwa tidak ada orang yang bisa membunuh Kain. Ya. Bahkan dikatakan nggak ada orang yang bisa sentuh dia. Orang bahkan yang membunuh Kain akan mendapat bla 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 bla. Karena dari disitulah Allah mulai bertindak. Kalau enggak habis keturunan Adam dan Hawa. Yaitu ceritanya bentuk skenario-nya begitulah. Walaupun orang itu berdosa, satu kali kalau dia memang ada pertobatan, ada dalam rencana Tuhan, tetap akan diprotek sama Tuhan. Karena apa? Semuanya lihat nanti dari keturunan Kain itu, sebentar ya, saya mesti ingat lagi nih. Ada keturunan-keturunannya yang memang diprotek sama Tuhan. Karena nanti dari keturunan Kain ini nih kembali akan muncul sang juru selamat justru. Sebentar, kalau nggak salah ya, saya rada lupa ayatnya di mana. Nanti coba saya tanyain dulu. Saya baca dulu firmannya lebih jelas ya. Jadi
adil. Karena dengan keadilan Allah itu, dengan nyatanya Tuhan yang melakukan semuanya, dengan datangnya Yesus, semuanya diselesaikan sama Tuhan. Itu bentuk keadilan Allah, itu nanti wujudnya lahirnya Yesus. Yesus lahir bukan dari keturunan orang yang baik loh. Kalau kita ngelihat itu, dari Rahab, terus dari perempuan yang nggak bener loh, itu banyak sekali. Jadi itu hanya untuk menunjukkan bahwa Tuhan bisa pakai orang berdosa itu untuk melahirkan sesuatu generasi ilahi. Ya, karena memang Tuhan Maha Pengampun. Kalau kita pasti nggak mau, walah ini sudah orang berdosa, udahlah nggak ada kesempatan lagi untuk memberi kesempatan dia berubah juga, enggak. Itu kalau manusia. Maka kita tafsirkan firman itu bukan dengan pengertian kita dan selalu membawa Allah itu kepada kebiasaan kita, nggak bisa. Ya Allah, ya Allah. Tapi nanti jawabannya akan terjadi ketika kita dapat pewahyuan, oh kenapa ya begini, itu nanti ada. Sementara jawaban saya tentang kain ini dulu. Nanti saya akan baca Alkitabnya dulu, yang di pasal berapa minggu depan saya jawab. Ya, Kejadian 4. Ini tadi ya, kalau tentang silsilah Yesus Sang Juru Selamat itu ada di Matius 1. Ya, Matius 1. Itu ada Tamar, lalu ada Rahab, lalu ada keturunannya turun lagi ke istri Uria. Iya. Nah, lanjut terus itu jadi tadi yang sedikit yang disampaikan oleh Bu Elis tadi itu sambungannya di situ. Oke, lanjut. Yang mau nanya lo, silakan lo 081 225 225 949 081 575 800 949. Siap. Kalau ada yang belum jelas, silakan. Kalau mau nanya lagi boleh. 081 575 800 949 atau 081 225 225 949. Oh nih, pagi Bu Elis ningrum. Bu Elis kemarin Sabtu di Getsemani ya, keren loh. Iya, di Getsemani. Ini ada Puji, yang puji ikutan Tuhan. hadir di Getsemani. Oke, 081 225 225 949 081 575 800 949. Tadi ya balik lagi kalau kita ngomongin kasih Bu Elis kan sampaikan harus bertumbuh pengertiannya tentang kasih gitu ya. Ini bukan hanya tentang kita kepada sesama, tapi ini hubungannya juga antara kita dengan Tuhan, gitu kan? Sama seperti tadi cerita kepompong dan kupu-kupu itu artinya Tuhan juga sedang mengasihi kita dengan mengizinkan proses itu terjadi. Betul ya, Bu? Loh iya dong. Karena semua kan hidup ini ada proses. Ya. Makanya kalau kita tidak loyal to proses, kita nggak loyal terhadap proses, ya susah. Karena prosesnya dari bayi sampai jadi anak yang bisa berjalan itu kan perlu merangkak, perlu berdiri dulu. Kalau orang tua yang mengasihi anaknya, takut anaknya jatuh, digendong terus nggak pernah dikasih kesempatan menginjak atau duduk ngelemprak di jubin di lantai, pernahkah dia belajar berjalan? Tidak. Enggak loh. Jadi proses itu biarkan berjalan secara alam. Nah, iman ini juga, pertumbuhan iman ini juga pakai proses. Ya kalau setiap kali kita doa dikasih, setiap kali kita didoa selalu dikasih. Nanti pas minta nggak dikasih mutung. Lah itu kan kanak-kanak. Ya, prosesnya harus diikutin nih, Rum. Ya. Prosesnya harus diikutin dan yakin bahwa proses itu adalah bukti kasihnya Tuhan buat kita. Proses itu bukti. Iya.
cintanya Tuhan justru buat kita. Sakit atau mungkin nggak gampang, ya banyak orang kok yang ngalamin sama gitu. Ya, iya. Ada. Kemarin saya lagi cerita tuh Ningrum. Mm, Ada satu anak yang terlalu dilindungi oleh orang tuanya. mm, Dilindungi terus. Satu kali anaknya itu sudah waktunya sekolah di luar kota, kos. mm, mm, Nah, ketika tinggal di kos atau tinggal di asrama sekolah, wih itu anaknya dibully teman-temannya. Wih itu anak nangis, nggak setengah nggak minta ampun, dilindungin mamanya datang ke sekolah. Mamanya yang labrak mukul temennya atau nyubit temennya, bla bla bla. Wih kayak begitu. Itu orang tua yang nggak bener itu. oh, kasihan Ya si kan? anak ya. Iya, masa orang tuanya besok datang anak apa temannya itu dicubit, masih kecil masa-masa TK atau SD, mamanya yang datang nyubit temannya itu, puji Tuhan. Itu kan bukan bukti kasih seorang tua nih Ngeru. Ya, ya, ya. Nah, satu kali temannya yang suka bully itu meninggal. Lalu dikasih kesempatan orang memberikan testimoni tentang orang yang meninggal. Ini anak ini berdiri. Dia bilang, saya mau mengucapkan terima kasih kepada temanku yang sudah meninggal nih, yang ada di peti mati. Dialah yang membuat aku punya daya tahan menghadapi tantangan dunia. Orang tuaku memprotek aku luar biasa. Sehingga ketika ngadepi dunia, dia nggak punya kekuatan, dia nggak punya perisai iman. Dia nggak punya itu. Oh beneran, tapi karena selama di asrama dia digoda, terus digecek, dibully temennya ini. Akhirnya dia punya posisi yang sampai sekarang posisi yang baik. Kenapa? Karena dia punya fighting spirit, ya roh yang roh perjuangan yang membuat dia akhirnya berani fight terhadap teman-temannya dan lingkungan di sekitarnya. Itu yang terjadi. Ya, jadi perlu kita belajar mengasihi yang sebetulnya itu gimana. Ada cerita lagi satu nih, mumpung saya ingat. Satu kali di China ada perampok dan sekaligus pembunuh yang setiap kali ditangkap ya, masuk penjara, keluar dari penjara tambah gila. Jadi perampok unggulan itu, perampok tulen sama pembunuh. Wah luar biasa, sampai satu kali dia di penjara. Dia di penjara dan dia mendapat hukuman mati, tembak. Ya, hukumannya seperti itu. Nah, ketika dapat hukuman tembak mati, dari pemerintah memberikan satu kesempatan untuk dia minta apa. Dia boleh mengajukan satu permintaan sebelum dia mati. Si perampok atau pembunuh ini sekaligus pembunuh ini berkata, aku minta sebelum aku ditembak mati, aku mau ketemu mamaku. Aku kepengen nyusu susunya aku. Lalu tentara-tentara itu ada yang menjemput mamanya dengan berkata, anakmu akan ditembak mati, tapi sebelum ditembak mati dia kepengen ketemu kamu, ibu, untuk nyusu susu dari ibu. Sampai di penjara dia ketemu sama anaknya yang sudah jadi perampok atau perampok ulung ini. Dan ketika ibunya lepaskan baju, itu perampok ini mulai nyusu. Sorry ya pakai kata nyusu ya, wong memangnya bener nyusu. Apa ya? Ngomongnya ngopo sih? Nyusu tuh apa? Nyusoni. Ya bener nyusoni kan. Ini nggak porno loh ya. Ini saya nggak lagi bicara porno. Tapi saya ngomong
apa adanya supaya lebih gampang ditangkap gitu aja. Nah, ketika si perampok ini mulai buka mulutnya untuk masukkan puting mamahnya ke dalam mulutnya dia, tiba-tiba itu perampok itu gigit puting mamanya. Mamanya teriak pingsan. Dia bilang gini, gara-gara kamu tidak pernah mendidik aku, tidak pernah memberitahukan kepadaku apa yang benar dan apa yang salah. Hari ini dia jadi perampok dan pembunuh. Kenapa? Karena mamahnya tidak pernah memberitahukan kepada anak itu mana yang boleh, mana yang tidak. Sehingga akhirnya anak ini tumbuh menjadi besar, dia menganggap merampok dan membunuh itu hal biasa, yang nggak masalah gitu loh. Ini jadi satu cerita sejarah di China. Bagaimana orang tua itu harus mendidik anaknya. Karena anak itu belum tahu mana yang benar dan mana yang salah. Maka kewajiban orang tua, Ulangan 26 itu berkata, kamu harus menceritakan perintahku ini atau hukumku, mengajarkan hukumku ini kepada anak-anakmu. Ketika engkau duduk dalam perjalanan, ketika engkau makan, ketika engkau mau tidur, ini kita orang tua itu tidak pernah boleh berhenti untuk mengajarkan hukum dan perintah Tuhan itu kepada anak-anak kita, ya, supaya jangan kejadian seperti ibu dan anaknya yang jadi perampok ini. Dia marah sama ibunya, dia gigit itu puting ibunya karena dia merasa ibunya itu tidak pernah mengajarkan apa yang benar dan apa yang salah sama dia. Semoga jelas ya. Ya. Ini ngomongin tentang kasih, ini kaitannya juga ngomongin tentang bagaimana mendidik anak gitu ya. Anak itu tadi Bu Elis saya sempat sampaikan, anak itu harus diajarin benar atau salah, yang benar yang mana, yang salah yang mana, karena mereka harus dididik itu gitu ya, harus diajarin itu. Nah Bu, hari-hari ini tuh saya sih cuman baca di sepintas lalu di media sosial gitu ya, ada ada dua perbedaan gitu lah. Ada orang yang berpendapat bahwa anak-anak itu nggak boleh dikerasin. Ada yang berpendapat bahwa anak-anak itu justru harus didisiplin, gitu ya. Kalau di firman Tuhan itu seperti apa sih sebetulnya, Bu, untuk anak-anak ini? Makanya nggak usah ngikuti si A dan si B, ikutin firman aja. Kalau di firman itu dibilang, kalau kamu sayang sama anakmu, kamu itu harus mengangkat tongkat didikan. Sebentar, di Amsal berapa ya? 19 kah? Amsal 19 itu kalau kita kita nih Amsal 19 kalau nggak salah ningrum. Dia mengasihi anaknya, dia menggunakan tongkat didikan. Tongkat itu bukan berarti harus dipenuhi ya anaknya, digebuki gitu, enggak. Tongkat didikan itu, tongkat kedisiplinan itu, kalau sekarang saya nggak pakai tongkat, saya pakai lidi. Satu lidi aja itu disapetin di paha anak kita aja anak kita udah kesakitan loh. Amsal 22 ayat 15. Amsal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Iya, jadi kadang-kadang ini kita perlu menggunakan tongkat itu supaya untuk apa? Untuk mengusir kebodohan dari hati anak kita. Sebenarnya 13:24 Amsal 13:24, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya.
Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Nah, waktu untuk mendidik anak itu adalah dari umur 0 sampai di bawah 8 tahun. Itu waktu masa yang tepat untuk mendidik anak. Saya ketika anak-anak saya kecil ya, atau cucu saya ya, dia nakal, dia rewel, saya kasih roti Astor itu loh, mintanya yang panjang, padahal yang potongan itu banyak. Ya dikasih nggak mau, tetap minta yang panjang. Lo ini kan cari perkara ini. Masa saya suruh ngabiskan sama-sama Astornya kok. Dia nggak mau. Saya ajar dia. Saya kasih pelajaran. Tapi setelah saya pelajaran dia nangis guling-guling, saya diemin. Nggak saya siksa lo ya. Cuman saya ikat aja tangannya. Nah, saya pakai rafia. Terus saya guling-guling dia nangis. Saya diemin. Sampai dia kan akhirnya capek. Dia capek. Dia tidur. Bangun tidur, kan talinya udah saya lepas. Saya peluk dia. Saya bilang sama dia, Mami ikat kamu karena kamu tuh nggak mau nurut. Ya, saya bilang, Mami nggak mau pukul kamu, tapi karena Mami sayang kamu, karena kamu nakal dikasih tahu nggak mau. Mami pukul kamu pakai lidi itu. Tapi saya peluk dan saya berikan pengertiannya. Kenapa alasan saya mukul dia? Itu selimut kasih. Kenapa saya hajar dia? Kenapa saya ikat dia? Dia ngerti harusnya. Sampai satu kali ketika dia umur kira-kira 8 tahun atau 9 tahun. Dia nanya gini sama saya, sama suamiku. Sebetulnya tuh mami sama papi itu sayang enggak toh sama saya. Dia bilang gitu. Saya putar balik pertanyaannya. Nurut kamu, mami sama papi sayang enggak sama kamu? Sayang. Dia jawab sendiri nih, Rup. Sayang. Loh, mami suka ajar kamu loh. Mami suka ikat kamu loh. Iya. Karena saya yang nakal. Nah, dia bisa jawab sendiri nih, Rup. Kenapa anak kecil itu bisa menjawab pertanyaannya dia sendiri? Karena setiap kali saya ngajar, saya kasih alasan sama dia. Kenapa? Kita orang tua ngajar itu kenapa? Kenapa kita mendisiplin dia? Bukan karena kita ini benci sama dia loh. Tapi karena kita ini sayang sama dia. Justru karena kita sayang sama dia. Saya bilang gini, Mami ini kalau suruh ajar kamu tuh Mami ya sedih loh. Mami sendiri ini susah nangis karena Mami tuh nggak mau mukul kamu. Tapi karena kamu dikasih tahu nggak bisa. Jadi terpaksa. Mami mesti pukul kamu. Udah, selesai. Sampai hari ini benci nggak dia? Punya kepahitan nggak sama saya? Enggak. Karena masa itu dia lebih gampang lupa. Tapi kalau kita terlambat, mukulnya dia sudah umur 7-8 tahun gitu ya, itu mereka sudah ingatannya sudah kuat. Makanya saya didik dia mulai dari umur 1-2 tahun itu, dia nggak inget. Begitu umur 3 tahun, 4 tahun, pokoknya saya setiap kali habis ngajar tuh saya kasih alasan. Saya kasih tahu alasan saya ngajar dia tuh apa. Dan ternyata anak itu bisa bertumbuh dengan pengertian yang luar biasa. Jadi nggak gampang nyalahin orang. Dia selalu akan tahu. Dia akan selalu tahu. Oh karena aku salah. Gitu. Ya. Akhirnya anak ini tahu bahwa yang benar yang mana, yang salah yang mana. Gitu kan. Bisa membedakan, oh ini nggak boleh dilakukan ternyata. Karena ternyata ini keliru. Oh ini boleh dilakukan karena ini benar. Jadi menghajar itu boleh diizinkan, tapi dengan ada syaratnya juga ternyata ya. Oke, lanjut ya. Ada di Amsal berapa ya? Ada di Amsal berapa yang mengatakan didiklah anakmu
selagi muda. Kalau nggak dididik nanti kamu tua, kamu yang nangis. Kalau nggak salah tuh di Amsal 23 atau 26. 26. Sebentar, sambil dicari ini ya. Dicariin, nanti tak suruh nyariin. Jangan sampai kamu nanti tua kamu yang nangis. Menimbulkan sukacita buat orang tua pada waktu tua. Ayat 17. Ya? Ayat pasalnya. Oh, pasal Amsal 24 ayat 17. Amsal 24. Amsal 24. Bentar. Nah, iya Amsal 29. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ini ada kata pada waktu engkau tua sebentar. Nah, Bapak deh itu aja dulu, saya lanjut. Ya, betul. Ini tapi keren ya ngobrolin seperti ini karena ya tadi Sobat Ningrum nanya itu karena ngelihat gitu ya ada perdebatan di luar sana yang mengatakan oh harus begini gitu. Tapi ada yang ngomong, aduh kalau saya mah nggak kuat kalau suruh begitu, ada yang ngomong gitu. Ya udahlah. Ya, makanya gini, Ningrum, tolak ukur pendidikan itu harus sesuai dengan Tuhan, firman. Karena gini, saya dulu pernah jadi guru. Saya ngalami ilmu pendidikan itu berubah terus. Terus berubah. Dari tahun ke tahun mengalami upgrade. Mengalami pembaharuan. Ya. Jadi nanti lihat buku. Nanti buku yang ini nanti akan dapat lagi yang begini. Nanti sekian tahun lagi keluar buku lagi dari psikolog lagi akan berubah lagi. Sedangkan firman Tuhan itu kekal. Ajarannya, kebenarannya itu tidak akan pernah berkesudahan. Firman Tuhan itu, kebenaran itu untuk selamanya. Jadi kalau saya setelah tahu Alkitab, punya firman, standar saya nggak ngikuti si A, saya nggak ngikuti si B, tapi saya ngikuti Tuhan. Ya, misalnya nih, saya ngelihat di salah satu sekolah Alkitab di satu negara, wih, itu orangnya kalau doanya mulai kendor sedikit, ngantuk, digebuk loh, Ningrum pakai sapet loh, Ningrum. Nanti kalau bener, nanti kalau misalnya apa ya, aduh capek kan berdiri itu ya, kakinya dipukul loh. Nah kalau saya ya sorry ya, apakah Yesus, saya nyontohnya ke Yesus, adakah Yesus melatih kedua murid, 12 muridnya, 70 muridnya dengan mendisiplin dengan pukulan? Enggak loh. Jadi saya nggak mau ngikuti trennya Korea. Oh ini yang terjadi di Amerika. Oh ini enggak lah. Kita balik lagi aja ke Alkitab. Oke. Iya. Standarnya itu ya, standarnya tetap balik lagi ke firman Tuhan. Standarnya balik lagi ke Alkitab. Oke, itu yang lebih keren sebetulnya. Ini buat orang tua di luar sana yang mungkin juga sedang bingung dengan hal ini gitu kan. Tapi karena tadi ya seperti cerita yang disampaikan oleh Bu Elis bahwa karena anak-anak ini harus dididik dengan benar untuk yang terutama tadi tentang kebenaran firman, tahu yang baik, tahu yang buruk gitu ya. Sehingga dia bertumbuhnya itu nanti lebih. Karena kalau zaman sekarang gitu ya Bu Ningrum ngeliatinnya ya cenderung orang itu bukan karakter yang diutamakan gitu loh. Justru mereka berlomba-lomba nilai apa yang paling bagus gitu. Sementara karakter itu menjadi sesuatu hal yang terlewatkan gitu loh. Akademis itu jadi kayak gitu. Iya, pendidikannya normatif tapi pendidikan informalnya nggak dikerjakan. Ya. Harus keseimbangan tuh ada. Di Amsal
berapa ya? 119 Itu kalau Mazmur, enggak Bu. berapa? Didiklah anakmu. Mazmur bukan Bu, 119 itu. Oh iya, kok Mazmur ya? Maka dia akan tahu jalan menurut jalan yang benar supaya nanti dia akan tahu jalan itu sendiri. Sebentar. Yes, nanti kamu lanjutan aja deh, tak cariin. Mazmur, bukan sih Amsal ya. Amsal. Ya. Ayat 8 kalau nggak salah 119 atau 119 ayat 8 kalau nggak salah. Didiklah anak muda menurut jalannya, maka dia Mazmur 119 bukan Bu? Mazmur 119 ayat 9. Dengan ya apa? 109 Dengan dengan apakah anak seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan bukan. menjaganya sesuai dengan firman-Mu? 22 ayat 6. Oh, Mazmur, Amsal. Amsal 22. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Yes. Yes, betul. Tepat. Ya. Didiklah Nah, ini ini harus jadi ayat emas buat para orang tua gitu ya, termasuk saya ini benar-benar jadi ayat emas. biar biar kita bisa bawa ini karena ya itu tadi ngeliatinnya standarnya kadang-kadang nilainya berapa gitu ya. Hal-hal yang lainnya terlewatkan. Oke, yang mau nanya masih bisa loh, masih ada waktu kita. Kita saking ngobrolin tentang hal ini malah mungkin buat Anda yang pengen tanya hal yang lain silakan 081225225949 atau 081275 80949 081225225949 atau 081575 80949. Sabar menjatuh bisa buat ngobrol apa aja sih gitu ya. Jadi kalau kita tanya tentang kayak tadi tentang pendidikan gitu ya, tentang gimana sih kita didik anak kita itu menghindari nanti pada masa selanjutnya kita nangis-nangis karena anak kita ngapain gitu. Ya, banyak orang tua yang saya perhatiin yang manjain anaknya di hari tuanya, orang tuanya yang nangis. Kalau orang tuanya nggak berani didik anaknya pada waktu kecil, pada masanya, masa pendidikan itu, nanti ketika anaknya gede, anak orang tuanya yang nangis. Itu ya. Ya. Yang kedua, Toningrum. Lihat ya, orang yang mendidik orang cuman pinter tapi tidak mengajar kedisiplinan karakter atau pendidikan informalnya ya. Kita lihat anak-anak Papua yang dididik sama Yohanes Suryo yang jadi juara olimpiade matematika. Wah, keren-keren kan, itu ternyata anak-anak pinter-pinter kan. Kamu lihat sekarang mereka jadi rebutan kerja kan. Semua orang mau ngambil dia sebagai pekerjanya. Ternyata kerja 3 bulan keluar, pindah perusahaan 1 bulan keluar, pindah lagi perusahaan lagi keluar. Kenapa? Karakternya jelek. Otaknya pinter tapi karakternya jelek. Maka dari kemarin itu saya khotbah di tempat GKT atau di Getsemani itu saya bicara tentang hikmat. Itu lebih dari segalanya. Kalau ini orang nggak punya karakter ya, waduh repot Ningrum. Kalau nggak punya takut akan Tuhan itu repot. Bener, nanti cuman otaknya yang pinter. Otak yang pinter kalau nggak punya hikmat akan jadi stres, depresi, bisa jadi gila. Kenapa? Otaknya bilang begini tapi nggak ada hasilnya. Karena dia hanya berdasarkan pinter. Dan ingat ya, pinter, cerdas. Itu ada batas. Karena kecerdasan itu, apa jenenge, sains itu ya,
apa istilahnya, orang-orang yang punya ilmu pasti. 5 kali 5 25 kali 25 berapa? 625. Itu ilmu pasti. Lebih dari itu pusing kepalanya. Kalau hikmati 2 ikan, 5 ketul roti, ngasih makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Itu udah masuk di akal, itu hikmat. Jadi ayo, ketika kita mengajar anak-anak kita takut sama Tuhan, oh keren banget. Ya. Hasilnya dahsyat ya. Oke. Ya. Lanjut. Itu yang harus jadi pegangan gitu ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tuhan. Yes, itu yang harus dipegang sih. Persoalan nilai dan lain sebagainya itu nyusul gitu. Tapi ada banyak ini kalau ngeliatin sih ya Bu gitu ya. Anak saya ada yang kelas 1 SD gitu lagi ulangan harian gitu ya. Ada yang anak-anaknya nilainya turun sedikit gitu ya. Sebetulnya nggak jelek-jelek amat 75. Terus ini mamah-mamanya udah heboh gitu ya. Udah ketakutan aduh ini bagaimana bla 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 bla. Ya itulah orang tua dunia. Yes. Ya kan? Betul, betul. Itu ambisi. Nggak tahu. Ambisi. Sementara anak saya datang dengan hasilnya gitu ya, dia udah ketakutan gitu ya. Dia bilang gini, "Mama, aku minta maaf ya." "Kenapa?" Saya tanya gitu. "Nilaiku 30." kan. Dalam hati saya udah gak bisa marah, saya cuma bilang, "Oke, it's okay. Kita belajar lagi ya, Nak. Besok nilaimu lebih banyak lagi. Kita doa ya Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kecerdasan dan kepandaian." Selesai gitu ya. Karena ada ya kan nggak menyelesaikan masalah ya kalau kita marah-marah karena anak kita nilainya jelek gitu. Yang ada Betul. anak yang sakit hati nggak jadi tambah pinter. Betul. Ya, cuman itu Iya. tadi hal-hal begini ini memang memang justru saya lebih menghargai kejujuran si anak, dia bawa nilai yang hanya 30 itu tetap dibawa kepada kita daripada si anak itu bohong atau apa karena dia takut mamanya marah gitu kan. Ini kan Betul. sebetulnya Betul. karakter yang sedang kita tanam buat anak-anak. Betul. Betul nih Rom. Saya juga lebih senang anak saya jujur Ya, daripada menipu dan nyontek. ya, Saya betul. makanya kalau anak saya jujur saya kasih apresiasi. Kalau Yes. berani ngaku kesalahannya saya kasih apresiasi. Ya. Tapi kalau dia bohong, saya justru marah. Maka pendidikan zaman sekarang itu ya Ningrum, dengan Ya. pendidikan zaman dulu itu beda. Ya. Bedanya nih saya kasih tahu gini. Ketika saya ini kerja, pimpinan saya itu didikan Belanda. Gitu ya. Nah, nggak ada guru TK itu boleh ngajari nulis. Zaman sekarang ketemu sama guru-guru yang ambisi, yang kepengen menonjol anaknya bisa, masih TK sudah bisa baca nulis 1 sampai 10, ngitung 1 sampai 100, nulis banyak. Itu hasilnya itu nanti. Hasilnya itu nanti. Kenapa kalau dalam didikan Belanda itu zaman dulu ya? Kenapa sih guru TK itu cuma suruh ngawasi anak itu bermain, dari situ kita akan dapat nilai yang sesungguhnya. Dari permainan anak, dari tingkah laku anak yang kita biarin itu ya, di dalam ruangan, nata-nata balok gitu ya, main-main itu ya, itu keahlian dia itu benar-benar teruji, beneran. Dan masa kanak-kanaknya bahagia. Dia ketika masa sudah mulai kuliah nggak ada yang jenuh, nggak ada yang jemu. Saya pernah kenal satu anak, satu kelas tuh 2 tahun Ningrum, sampai masuk SLB, sekolah lambat luar biasa. Tapi aneh, ketika dia kuliah, dia bisa kuliah itu ngambil double degree. Wow. Dan lulus loh.
Ya. Malah temennya yang juara-juara itu dulu malah pada nggak kuliah. Ada yang drop out segala. Kok bisa gini ya gitu kan? Iya, Ya. ya Itu itulah. ya sekali lagi sebetulnya kalau buat anak-anak ini yang harus dididik bukan anaknya, orang tuanya harus dididik. Iya, orang tuanya yang harus. Orang Betul. tuanya harus dididik untuk tahu bahwa ini loh apa sih sebetulnya harus kita lakukan gitu kan. Sekali lagi karakter itu menjadi bangunan yang utama gitu kan. Seperti didiklah sesuai dengan firman Tuhan deh. Udah. Patternnya umat ke firman Tuhan itu yang akan tertanam kuat di diri si anak ini. Wow, ternyata sudah 10.26 Bu. Wow, ganti sayang. Wow, cepet sekali. Kita ngobrolin banyak hal sampai waktunya sudah tinggal sedikit. Biasa Bu, closing statement pesannya buat pendengar. Iya, mari kita jangan lupa untuk selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yes. Karena dari perenungan pembacaan firman itu kita akan belajar. Dan ketika pewahyuan itu muncul, kita ini mata batin, kita ini akan dibuka sama Tuhan. Kita dapat pewahyuan yang namanya pewahyuan. Yang buat kita benar-benar satu, mengenal Yesus dengan benar dan punya pengertian takut akan Tuhan. Nah, kerennya gini, ketika kita ini belajar jadi orang yang takut akan Tuhan, Anda dan saya akan memperoleh apa? Hikmat. Ya. Hikmat ini melebihi permata. Apapun yang kita inginkan tidak ada yang menyamainya. Dan ketika Anda dan saya mendapat hikmat, keuntungannya ngelebihi perak dan hasilnya ngelebihin emas. Jadi yuk dimulai dengan kita baca firman, perkatakan, renungkan ya, renungkan, perkatakan sampai pewahyuan itu muncul. Karena kalau Anda dan saya nggak punya pengertian takut akan Tuhan, ini pengertian takut akan Tuhan aja harus ada pengertiannya. Saya kalau tanya sama orang-orang, kamu tanya nih, takut akan Tuhan itu apa? Jawabannya semua pasti ya begitu-begitu. Nggak ada yang tepat seperti yang Alkitab katakan. Nah, ketika kita punya pengertian takut akan Tuhan, wih itu keren banget. Karena kita disitulah mulainya kita akan mendapat hikmat Tuhan. Ya, saudara-saudara, sahabat Iktus, Good news Bu, keluarga. good news. Itu sorry good news. Ini otak puji Tuhan. Good news. Ya, kita akan jadi keluarga yang diberkati Tuhan karena hikmat Tuhan ada Amin. dalam diri kita. Amin. Amin. Tuhan Amin. berkati. Tuhan Ampuni berkati. saya. Saya salah mengatakan. Gak apa-apa Bu. News, bukan. Oke Bu, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Ya, dan terima kasih buat Anda Kudu Shelley yang sudah bersama dengan saya ya. Berharap apa yang dihadirkan hari ini boleh jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda.